Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Nahdlatul Ulama di daerah Nganjuk yang paling barat, ada seorang makom aulia yang kita kenal dengan nama Syekh Suluki. Beliau nama kecilnya adalah Dewa Agung Pranoto Kusumo. Gelar kerajaannya Sri Anom Kusumo. Pada waktu awal berdirinya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Abdul Fattah Wakila, beliau ini juga termasuk masih saudaranya Raden Abdul Fattah, sama sesama bapak tapi beda ibu. Kembali ya ke awal, pada waktu mau berdirinya kerajaan Demak, awal-awal Syekh Suluki ini oleh Mbah Raden Abdul Fattah ditugaskan untuk mencari kebutuhan pangan, dan kebutuhan pangan yang nanti digunakan untuk menyokong keberlangsungan kerajaan Demak. Akhirnya Syekh Suluki ini mencari ke beberapa tempat, akhirnya sampailah yang sekarang dengan nama Desa Wilangan. Kenapa dinamakan Wilangan? Karena pada waktu itu di situ ada antara pepohonan padi dan ilalang. Akhirnya sama Syekh Suluki niku dipilah-pilah atau bahasa Jawane diwilang-wilang. Makanya sampai sekarang daerah itu terkenal dengan nama Wilangan. Setelah dipilah-pilah antara ilalang dan padi, beliau Syekh Suluki untuk mengirim hasil padinya ini ke Demak, dia memakai bambu petung yang diambil di daerah dekat Wilangan itu. Makanya di dekat Wilangan situ ada desa namanya Petung, karena pada waktu itu Syekh Suluki ambil bambunya dari situ, bambu petung. Dia ambil satu ros, satu uli kalau bahasa Jawanya, dari padi itu dimasukkan di bumbung, terus dihanyutkan lewat sungai yang ada di dekat sekarang berada di baratnya makomnya Syekh Suluki. Setelah diletakkan situ, bambu petung ini hanyut sampai di kerajaan Demak. Tahu-tahu sudah berada di Demak sana. Anehnya, satu ros bambu petung yang isi satu uli dari padi tadi, kalau dibuka di dalam lumbung itu bangunan kecil yang untuk menyimpan padi. Satu ros lumbung petung itu kalau dibuka dalam lumbung itu, satu lumbung itu penuh. Satu lumbung itu penuh. Begitupun juga seterusnya. Syekh Suluki kalau mengirim makanan, ngirim padi dari Wilangan, cukup dimasukkan ke bambu petung satu ros, terus dihanyutkan di sungai itu. Sampailah di Demak, sampai di sana itu kalau satu ros tadi dimasukkan ke lumbung, dibuka lumbung itu sudah penuh. Saking enaknya, mungkin terasa enak di daerah tempat Wilangan itu, akhirnya Syekh Suluki sampai meninggal di situ. Tapi sebelum meninggal dia berpesan, "Hei anak muridku seluruhnya, nanti kalau saya meninggal, tolong saya kuburkan di daerah Nganjuk atau di selatannya, di timurnya kali atau timurnya sungai." Tapi pada waktu itu Syekh Suluki itu tempatnya di wilayah baratnya sungai, masuk daerah Saradan Madiun. Akhirnya tetap sama orang-orang dikubur di daerah Saradan, masuk Kabupaten Madiun. Tapi anehnya, begitu siangnya itu dikubur, malam paginya
kali atau sungai tadi berpindah. Yang aslinya makomnya Syekh Suluki itu berada di baratnya sungai, paginya berpindah, sungainya berpindah, jadi berada di baratnya makom. Sehingga sesuai permintaan Syekh Suluki, beliau akhirnya dimakomkan atau makomnya masuk wilayah Nganjuk. Wakila di Nganjuk ada dua yang seperti itu, muridnya Syekh Suluki, yakni Mbah Keninten yang makomnya ada di Karangsemi. Itu juga begitu, kalinya berpindah. Dia sebenarnya mau minta dikubur di wilayah Gondang ya, karena dia tanahnya padepokannya itu masuk wilayah Tanjung Anom, tetap dia dikubur di Tanjung Anom, tapi paginya kalinya itu juga berpindah. Akhirnya Mbah Keninten itu masuk makbarohnya, kuburannya masuk wilayah Kecamatan Gondang, yakni tepatnya di Desa Karangsemi. Ya, itulah karomahnya para waliullah. Semoga Nganjuk kita yang tercinta ini dengan keberadaan para waliullah yang dohirnya beliau sudah sedo, tapi hakikatnya beliau masih hidup. Semoga Nganjuk ini oleh Allah dikasih kesejahteraan, rakyatnya dikasih kemakmuran, khususnya perjuangan Nahdlatul Ulama selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau berdua, Syekh Suluki dan Mbah Keninten, lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.